Halo kawan, kembali lagi di cerita seru, yaitu cerita tentang jejak para seniman. Baiklah, sekarang saya akan membahas yang bab 2-nya. Mari kita saksikan. Oke. Bab 2. Penyusunan strategi. Susunan prajurit diatur dengan sedemikian rupa, agar bisa mengalahkan para musuh yang datang berperang besok. Mereka telah mengusik kedamaian negeri ini. Lalu Raja mulai menyusun sebuah strategi untuk berperang. Saat itu Ratu Istana tidak sempat ikut rapat yang diadakan di malam kedua, dikarenakan sedang mengandung seorang bayi yang sedikit lagi akan melahirkan. Raja juga takut kalau istri dan bayinya terjadi apa-apa di saat perang. Di saat rapat selesai, sang raja segera menemui sang ratu di kamarnya. Dan ia menemui sang istri dan berbicara sebentar. "Istriku, ada hal penting yang ingin kusampaikan," ucap raja. "Iya, ada apa, Raja?" jawab ratu. "Engkau sedang mengandung seorang bayiku. Jadi, besok akan diadakannya perang. Prajurit yang lain telah mencari keberadaan para penyusup itu dari negeri seberang, dan katanya mereka akan datang ke sini untuk berperang. Aku tak mau kalau kamu dan bayi itu terjadi apa-apa." Pintah raja. "Tenang, rajaku. Besok aku akan bersembunyi di benteng rumah sebelah, tepatnya di lorong bawah tanah, yang lorongnya itu tembus ke arah laut sebelah utara. Jeti dekat dengan perkapalan pesiar. Jika suasana tidak memungkinkan, aku akan berlari ke sana, dan ku tunggu raja di situ, lalu kita berlayar." Seru ratu. "Oke, bagus, tapi tenanglah ratu. Besok akan ku kerahkan semua tenagaku untuk mengalahkan mereka," jawab Raja Armada. "Baiklah raja," jawab ratu. Lalu raja mencium ratu dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Hari esok pun tiba, dan matahari dari timur mulai mengeluarkan cahayanya. Semua para tokoh-tokoh dan prajurit telah disiapkan oleh raja. Para prajurit terbaik, 1,2, 3,4, 5,6, dan 7 mulai keluar dengan senjata terbaik dan kuda terbaiknya, lalu mengelilingi istana untuk melindungi pulau dan kerajaan mereka. Masyarakat setempat juga diberitahukan agar siap-siap untuk bersembunyi di gudang benteng istana apabila perang berlangsung. Di sisi lain, para pembajak laut dari negeri seberang dikunjungi oleh beberapa prajurit kiriman dari Raja Armada, dan dari kejauhan diteropong oleh Kapten Arial dari atas benteng pertahanannya. "Rupanya kita kedatangan tamu. Para anak buah. Ayo serang mereka," seru Kapten Arial. Lalu para anak buah kapten pun berhamburan keluar dengan menggunakan senjata dan panah api. Lalu para prajurit mendekati pesisir pantai dan menaiki kapal tempur untuk segera menghadang mereka para prajurit istana agar tidak masuk ke area Kapten Arial. Bung! Suara meriam terdengar dari kapal anak buah Kapten Arial. "Syukukut! Awas, ada bom!" teriak salah satu prajurit yang tercengang melihat ke arah bom yang sedang meluncur ke arah mereka. "Ayo belokkan kapal kita!" Namun sayangnya, ketika para awak kapal memutar kompas kapalnya, bom itu mengenai pinggiran kapal dan terbakar. Dua arah. Kapal para prajurit menjadi miring dan menabrak batu karang yang ada di dekat pesisir pantai. "Hiya!" teriak mereka, semua terhempas dari kapal, dan sebagian jatuh ke laut, dan yang tersisa hanya beberapa prajurit, dan awak kapal, serta kapal yang satunya lagi dari belakang. Hanya 2 kapal saja yang prajurit gunakan untuk mencari tahu keberadaan Kapten Arial. "Hahaha!" teriak dari kejauhan anak buah Kapten Arial. Kapten Arial memuji mereka. "Bagus-bagus," sambil meneropong dari benteng pertahanannya. Serang lagi. Bom kedua diluncurkan lagi dari anak buah kapten dan mengenai kapal pertama tersebut dan meledak hangus terbakar. Sayang sekali para prajurit tak sempat menyerang dan gugur di laut. Namun masih sisa 1, awak kapal memutar dengan cepat dan membalas dengan meriam yang mereka punya. Kali ini mereka mengeluarkan meriam yang sangat besar. "Ayo bakar bomnya! Syukut!"
lalu dibakar dan meledak, tertuju ke kapal anak buah kapten, dan mengenai kapal mereka. "Ha, sialan! Awas, Bung!" Teriakan demi teriakan terdengar, awak kapal pun jadi tak sigap dan terkena bom. Kapal anak buah hancur seketika. "Yeh!" Sorak dari para prajurit yang kegirangan, melihat kapal anak buah Kapten Ariel yang terbakar. "Ayo serang lagi mereka," kata para komandan kapal prajurit tersebut. Bom dikeluarkan lagi dan mengenai kapal mereka yang kedua, dan meleset sehingga mengenai bagian atas dek kapal. Lalu mereka juga membalas dengan meriam yang sama, dan mengeluarkan banyak meriam, sehingga terjadilah perang di atas kapal yang sangat memanas. Namun sayang, para prajurit tak mampu menahan serangan demi serangan yang diluncurkan oleh anak buah Kapten Ariel. Dan mereka semua kalah di awal pertempuran. Lalu para anak buah Kapten Ariel segera memberitahu agar segera menyerang mereka di istana armada dan menyerang benteng pertahanannya. "Baiklah, ayo sekarang kumpulkan semua kapal dan para ajudan. Kita akan pergi ke istana dan berperang ke sana. Ayo." Mereka semua berangkat ke pulau tempat istana Raja Armada. Di sisi lain, Raja Armada telah menyiapkan dan memerintah seluruh tingkatan prajurit untuk mengatur posisi mereka. Raja Armada menjadi bingung, karena prajurit kiriman mereka belum juga pulang dan memberikan informasi. "Bagaimana ini, Ketua? Prajurit kiriman kita belum juga pulang dari negeri seberang," ucap Raja Armada dengan perasaan sedikit khawatir. "Tenang, Raja. Mungkin mereka sedang berperang di sana dan melancarkan siasat untuk menyabotase pergerakan mereka," jawab Ketua dengan tenang. "Baiklah, Ketua. Aku berpikir jika mereka belum juga pulang dalam 3 jam lagi, maka kita harus bersiap-siap untuk peperangan," tegas Raja Armada. "Jika itu keputusan dari Raja, maka kami akan menurutinya," jawab Ketua. Setelah menunggu 3 jam, prajurit juga belum pulang dan memberikan informasi. Kembali ke Kapten Ariel dan anak buah mereka yang sangat banyak, berlayar menuju Pulau Armada dengan semangat para bajak laut yang siap berperang. Mereka semua berlayar beriringan dengan formasi kapal yang mengepung. Kapten Ariel sudah memperhitungkan semua kekuatan mereka. Setelah sampailah mereka di pulau itu, para perompak dan Kapten Ariel turun dari perkapalan dan mulai berhamburan satu persatu menyerang istana untuk mengambil dan menjajah daerah tersebut. Jumlah para anak buah Kapten Ariel sangat banyak sehingga mereka mengepung istana. Senjata yang mereka gunakan juga kuat. Ada yang membawa pedang, panah api, dan meriam. Penatua dan tokoh pun bertanya, "Raja, bagaimana ini? Mereka akhirnya datang menyerang kita." Raja Armada berpikir sejenak lalu mulai memberikan petunjuk. "Tenang semuanya. Ayo prajurit, keluarlah," teriak sang raja. "Serang!" Lalu pertempuran hebat pun terjadi. Para prajurit saling beradu tangkas, permainan pedang dan panah terjadi di depan markas istana raja. "Ayo serbu!" Kapten Ariel memanasi semangat para anak buahnya. Masyarakat setempat pun berlari berhamburan, dan ada yang bersembunyi di kemah istana, ada juga yang terkena panah dan pedang. Bab 3, Peperangan. Kuda-kuda istana yang ditunggangi para prajurit berlari. Ya, begitulah ceritanya kawan-kawan yang bab 2. Nanti saya akan upload yang bab 3 lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Bye-bye.